Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar mengaji dulu kan? Ya, coba buka soalnya. Surat apa nantinya? Mohon Al-Qurannya dibuka dulu supaya nggak ada yang Bapak mau absen. Abnalia. Kira Fadila. Kira kemarin apa bahas materinya? Rempah. Jadi yang sekarang masuknya peristiwa Renaissance atau ya. Sebenarnya Jepang atau yang maksudnya menuju proklamasi kemerdekaan. Kemarin kesalahan Jepang. Proklamasi. Jadi dalam bahas definisi proklamasi. Kira sebelum proklamasi sendiri apa sih yang proklamasi itu? Peristiwa apa yang terjadi pada proklamasi tersebut? Sebelum kita masuk definisi proklamasi. Peristiwa apa atau ada yang lain? Ya. Mau masuk. Ada yang lain? Yang ingin jawab? Sebelum kita masuk dari proklamasi Indonesia. Kira siapa yang membacakan mana? Siapa yang bisa membaca proklamasi tersebut? Siapa yang mengerti proklamasi tersebut? Siapa? Yaitu saya Desti Menteri. Bapak menyukai seperti tapi gak ada rezeki. Kalian ada rezeki enggak? Atau ada rezeki? Proklamasi kemerdekaan Indonesia adanya sejarah dan hubungan rakyat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan panjang dan dinamika politik setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi proklamasi ini kemerdekaan ini terjadi pada 17 Agustus 1945. Jadi terjadinya pada kekalahan antara Jepang dengan Jepang yang terjadi pada
17 Agustus 1945 tersebut. Jadi ada kesalahan karena itu karena jadinya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Puncaknya juga dengan Perang Dunia Kedua. Lanjut, kita pada kemerdekaan Provinsi Indonesia, momen ini menandai akhirnya negara Republik Indonesia yang merdeka dan menjadi tonggak sejarah bangsa. Adanya proses menuju proklamasi Jepang dan perbedaan golongannya. Pada kekalahannya Jepang, adanya Jepang ini dapat kemudian sekutu pada 14 Agustus 1945 setelah adanya bom atom Hiroshima dan Nagasaki menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dapat ada golongan, jadi ada sebelumnya golongan tua dan muda pada jadinya kekalahan Jepang tersebut. Ada kemerdekaan ini melalui PPKI yang dibentuk Jepang, sedangkan golongan muda berdasarkan proklamasi dan dengan campurnya tangan Jepang. Pada kekalahan Jepang tersebut adanya terbentuknya kaum muda dan kaum tua. Jadi pada kaum muda dan tua ini adanya bentuk badan itu ada PPKI. Dan selanjutnya adanya peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan naskah proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada peristiwa Rengas Dengklok tersebut, Soekarno dibawakan oleh pemuda-pemudi Indonesia untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada peristiwa tersebut. Selanjutnya adanya perumusan naskah. Perumusan naskah ini terjadi di rumah Laksamana Meida, Soekarno Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi yang kemudian dijalani oleh Soekarno. Setelah peristiwa tersebut, Soekarno Hatta memproklamasikan perumusan naskah di halaman Laksamana Meida. Jadi yang membuat naskah tersebut adalah Sayuti Mali yang mengetikkan. Selanjutnya pada momen setelah naskah, Indonesia yang dapat ditandai dengan perempuan. Indonesia setelah diumumkan naskah, ada juga Indonesia memberi pengakuan dari luar negeri. Contohnya pengakuan itu dari Mesir, India, dan Arab Saudi. Setelah ada pengakuan dari luar negeri, Indonesia juga dapat dukungan dari rakyat proklamasi tersebut. Ada dari Sultan Hamengkubuwono X, ada pemimpin presiden, ada komite Vanesti. Itu adanya makna proklamasi kemerdekaan.
Setelah proklamasi 17 Agustus 45 adalah momen penting yang menandai kemerdekaan Indonesia setelah bebas dalam Perang Dunia Kedua. Berbagai pertempuran dan perjuangan rakyat menjuruskan semangat mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Peristiwa ini menjadi awal dari perjalanan bangsa Indonesia untuk membangun negara merdeka dan berdaulat. Semangat proklamasi terus menginspirasi perjuangan dan kesatuan bangsa dan hingga kini. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ada maknanya. Jadi makna kita ini setelah demokrasi, proklamasi kemerdekaan untuk membangun negara sendiri. Kita tidak ada penjajahan. Jepang tidak ada, Belanda tidak ada. Jadi hidup kita kayak sekarang, gimana? Apa yang kita rasakan sekarang itulah berkat perjuangan para pahlawan tersebut. Sekian dari materi Bapak. Kita hari ini ada kelompok. Bapak bagikan 4 kelompok. Kita bahas tentang proklamasi kemerdekaan. Mohon partisipasinya kawan-kawan semua, baik yang cewek yang laki, mohon bergabung. Kita buat 4 kelompok. Boleh untuk kelompoknya ada yang laki, ada yang kuasa supaya kerjanya nanti bisa sama-sama. Tidak ada laki perempuan dari bergabung. Mohon perwakilan kelompok hadir kerja. Perwakilan kelompok 1, 2, 4. Kalau nggak paham ditanya ke Bapak ya.
Jadi sudah siap mulai lanjut presentasi ya. Untuk kelompok satu presentasi ke depan kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Mohon kelompok satu maju ke depan. Mohon perhatian teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa yang menjadi latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabnya adalah negara depan antara Indonesia karena mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia sebagai negeri Jepang. Jepang dalam perang dunia kedua
Revolusi Peradaban. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan contoh lain? Ada, jadilah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tiga kelompok kami. Satu, sebutkan faktor-faktor yang mendorong bahasa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. 1. Perjuangan rakyat. Semangat dan perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari Belanda. Adanya pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta yang mampu menginspirasi rakyat untuk berjuang. Peristiwa Peristiwa kaum muda untuk memperjuangkan kemerdekaan Soekarno dan Hatta. Rasa nasionalisme, tingginya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia mengakibatkan merasa sebagai bangsa yang penting berjuang bersama meraih kemerdekaan. Jatuhnya kekuasaan Jepang, penyerahan Jepang kepada seluruh yang membuat Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan Jepang secara internasional. Dari pengakuan dari daerah lain yang dibuka menjadi negara DKI dan berada hak segala bangsa dia bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa yang terpenting dalam pemerintahan. 2. Disebutkan apa makna proklamasi bagi rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 maknanya sangat mendalam bagi Indonesia. Dengan sebuah panjang dalam kemerdekaan Yang nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok Satu, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan tentang peran masing-masing. Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan sebagai proklamasi dalam pengurusan kemerdekaan. Dua, Bagaimana mendampingi Soekarno saat upacara proklamasi dan kemerdekaan. Tiga, Sayuti Malik Peran memberi dasar asli teks proklamasi yang telah disahkan oleh Soekarno Hatta dan Soekarno. 4. Ahmad Soekarno Peran itu membantu merumuskan teks proklamasi dan menjadi antar golongan tua dan Indonesia Baru. 5. Soekarno Peran tokoh media yang mendesak Soekarno Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. 6. Widana Peran bersama Soekarno
binasa antara peristiwa agar segera memproklamasikan kemerdekaan. 7. Laksamana Maeda. Berat perairan angkatan laut Jepang memberikan tempat atau upahnya untuk membuka naskah proklamasi serta menjadi keamanan logistik. 8. Fatmawati. Berat menjadi penjara merah putih dan diberikan saat proklamasi kemerdekaan. 9. Latih federasi berat dan berat melibatkan bendera merah putih saat pada proklamasi. Apa yang menjadi motivasi Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan? Motivasi utama Soekarno dan Hatta dalam proklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah keinginan bangsa merdeka, kesamaan kekuasaan, keadaan yang dorongan dari golongan muda, kesadaran akan perkembangan bangsa, dukungan internasional dan Dari kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa dampak langsung dari proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap masyarakat Indonesia? Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bebas dari penjajah dan dapat membangun negaranya sendiri. 2. Bagaimana reaksi dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mulai dari dukungan, bunga penuh hingga penolakan. Dan saya ingin bertanya, ya presentasi dari kami. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia kita harus menghormati kan pahlawan-pahlawan dahulu kita, bagaimana perjuangan untuk proklamasi kemerdekaan tersebut. Jadi kita ini ada partisipasinya, bagaimana untuk mengakui perjuangan bangsa Indonesia dari Belanda, Jepang, Portugis, sehingga kita mampu sendiri ke depannya, karena anak-anak ke depan itu berat. Kalian ini generasi ke depan nanti, masa perjuangan bangsa Indonesia tidak tahu artinya. Bapak ini kita berdoa belajar jangan kasih belajar. Terus doanya siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.